Sumsel 24 jam hari ini. Setelah Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru, tadi pagi giliran Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo menjalani vaksinasi COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Bari, Palembang. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo memberikan contoh kepada masyarakat untuk tidak takut divaksin COVID-19. Kendati baru pertama kali divaksin, ia tidak merasa deg-degan sama sekali ketika menunggu giliran divaksin. Menurut politisi Partai Demokrat, setelah melakukan vaksinasi COVID-19, dirinya dengan disiplin mengikuti ketentuan yang disarankan para dokter, yakni menunggu selama 30 menit terlebih dahulu untuk mengecek apakah ada efek samping yang akan dirasakan, serta mematuhi semua tahapan seperti registrasi dan screening. Harnojoyo berharap dengan kondisinya yang baik-baik saja setelah divaksin, nanti semua tenaga medis juga bisa merasakan hal yang sama, yakni mendapatkan vaksinasi COVID-19 untuk menambah kekebalan dan imunitas tubuh, sehingga virus corona segera hilang. Ia juga mengingatkan bagi penerima vaksin COVID-19 untuk tetap menjaga kondisi tubuh agar ketika jadwal melakukan vaksinasi bisa lolos screening dan tetap dalam keadaan sehat dan fit tanpa merasakan efek samping yang tidak diinginkan. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Pemirsa, bertepatan dengan lockdown hari pertama Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Palembang, Rabu kemarin melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh ruangan yang ada di gedung tersebut. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 di gedung Pengadilan Negeri Palembang. Satu persatu ruangan sidang dan staf di gedung Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Palembang yang berada di Jalan Kapten Aripai Palembang itu, Rabu kemarin disemprot cairan disinfektan oleh petugas berpakaian hazmat. Setiap sudut ruangan tak terkecuali kursi dan meja ruangan sidang juga ikut disemprot cairan tersebut. Proses penyemprotan disinfektan yang bersamaan dengan lockdown hari pertama di PN Palembang tak lepas dari adanya 2 orang pegawai PN Palembang yang positif akibat terpapar COVID-19 beberapa waktu lalu. Menurut Wakil Ketua PN Palembang Yeti Iriani Slegar SH, hasil positif tersebut berdasarkan tes swab yang dilakukan PN Palembang kepada seluruh staf, karyawan dan hakim di PN Palembang belum lama ini. Jadi yang mengenai penyemprotan, karena diketahui bahwa di Pengadilan Negeri Palembang ini setelah lockdown yang pertama, kemudian kita melakukan swab lagi, ternyata ada 2 orang karyawan kita yang terpapar dan positif virus, sehingga pimpinan atas saran dan juga izin dari Pengadilan Tinggi, Ketua membuat SK bernomor 19 SK 19 2021 yang menyatakan bahwa PN Palembang itu di lockdown. Sehingga ketika lockdown yang dimulai pada hari ini, kegiatan kita adalah melakukan untuk antisipasi juga untuk pencegahan, kita melakukan penyemprotan disinfektan. Reporter dan juru kamera Romli Juniawan, palpres.com. Jajaran Polsek Gelumbang Muara Enim menggelar razia untuk memastikan penerapan protokol kesehatan, khususnya penggunaan masker di masyarakat. Bagi masyarakat yang tertangkap tak memakai masker, akan dihukum ringan menyanyikan lagu nasional. Razia penerapan disiplin protokol kesehatan kembali digelar jajaran Polsek Gelumbang Muara Enim Selasa kemarin. Petugas di lapangan tampak menyisir pusat-pusat keramaian, salah satunya di pusat perbelanjaan Pasar Gelumbang, Kelurahan Gelumbang, Kecamatan Gelumbang, Muara Enim. Di lokasi tersebut petugas menemukan pelajar, warga maupun pedagang yang tidak menggunakan masker. Para pelanggar kemudian diberi hukuman berupa sanksi sosial. Mereka diminta menyanyikan lagu nasional. Kapolres Muara Enim AKBP Doni Sianipar SIK melalui Kapolsek Gelumbang Ibtu Hari Dinar SIK SHMH mengatakan giat razia justisi penegakan disiplin protokol kesehatan digelar sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 kepada masyarakat di wilayah hukum Polsek Gelumbang.
Pihaknya tidak akan segan melakukan hukuman ringan kepada warga maupun pengguna jalan yang tidak menggunakan masker dengan meminta menyanyikan lagu nasional. Dalam razia tersebut, kata dia, petugas juga memberikan edukasi dan pemahaman akan pentingnya penggunaan masker dan meminta warga menerapkan protokol kesehatan dalam setiap menjalankan aktivitas. Hal tersebut dilakukan supaya angka COVID-19 di Kabupaten Muara Enim, khususnya wilayah Gelumbang, tidak bertambah. Hari menegaskan, hampir setiap hari pihaknya melakukan operasi razia justisi di kawasan Pasar Gelumbang maupun di jalan raya di wilayah hukum Polsek Gelumbang dengan sasaran pengguna jalan, pejalan kaki maupun pengendara roda 2 dan roda 4 yang tidak memakai masker juga akan ditindak. Reporter dan juru kamera, Fuad, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat Rabu kemarin melakukan pembersihan tumpukan sampah yang menutupi saluran air drainase di kawasan Jalan Baru, Desa Manggul Lahat. Mirisnya, sampah tersebut didominasi sampah rumah tangga yang diduga dibuang dengan sengaja. Kondisi yang cukup membuat miris saat melihat sampah rumah tangga bercampur dengan batang kayu dan ranting yang diduga sengaja dibuang di saluran air drainase di kawasan Jalan Baru, Desa Manggul, Kota Lahat. Sampah tersebut tampak menutupi dan bertumpuk di saluran drainase itu hingga bisa berpotensi menyebabkan banjir jika hujan deras datang. Untungnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat bergerak cepat dan melakukan tindakan pembersihan di lokasi Rabu kemarin. Fakta yang terungkap dalam bersih-bersih drainase itu cukup membuat miris, karena sampah yang berhasil diangkut dari drainase itu mencapai berat hingga puluhan ton. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat, Insinyur Agus Salman melalui Kepala Bidang Pengelolaan Sampah LB3 dan Peningkatan Kapasitas, Muhammad John Liadi membenarkan tumpukan sampah yang menutupi saluran air drainase di kawasan Jalan Baru, Desa Manggul kebanyakan berasal dari rumah tangga. John Liadi mengatakan bila sampah ini tak segera diangkut, dikhawatirkan dapat menghambat laju aliran air dan bisa menyebabkan banjir. Volume sampah yang berhasil diangkut mencapai puluhan ton atau penuh satu bak truk yang disiapkan. Sampah tersebut selain sampah rumah tangga juga termasuk ranting dan batang kayu yang sengaja dibuang. John Liadi mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Lahat dan sekitarnya agar tidak membuang sampah ke dalam saluran drainase, karena menurutnya hal ini dapat memicu terjadinya banjir. Buanglah sampah pada tempat yang telah disediakan sehingga Kota Lahat tetap bersih, nyaman, rapi, dan indah. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Depi, sampai jumpa.